Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syarif Hidayat SPD, guru kelas 4 di Min 17 Banjar, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 4250014470. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Min 17 Banjar untuk ujian kinerja pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi fotosintesis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Alasannya kenapa? Sakit. Mungkin karena musim pancaroba banyak yang sakit, jadi untuk kalian lebih menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka biar semangat kita yel-yel kelas kita dulu. Masih ingat semuanya? Masih. Who are you? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Wih, mantap. Tepuk tangan semuanya. Semangat hari ini, semangat? Semangat. Karena setiap belajar harus semangat, biar ilmu yang didapat juga jadi lebih baik. Nah, Bapak akan mengecek kesiapan belajar kalian semua. Dari seragam lengkap atau tidak? Semua wanita memakai kerudung Min 17 Banjar. Alhamdulillah, laki-lakinya memakai peci hitam. Artinya belajarnya sudah siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa kali ini dipimpin oleh ketua dan wakil ketua kelas. Silakan maju ke depan. Semuanya mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma bisrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani tahu kauli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, sebelum memulai pembelajaran harus berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan akan lebih mudah diingat dan berkah. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Belajar bagian tumbuhan. Nah, pada bagian tumbuhan terdapat berbagai macam. Pertama ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Mungkin nggak pohon tumbuh tanpa akar? Tidak mungkin. Nah, hari ini
kita akan belajar tentang yang namanya fotosintesis. Fotosintesis. Semuanya tahu pohon? Tahu daun? Tahu daun. Nah, di daun itu nanti dan di akar itu nanti akan terjadi yang namanya proses. Termasuk di daun yang ada namanya proses fotosintesis. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Lalu yang kedua, apa itu proses fotosintesis? Dan yang ketiga, mengapa fotosintesis itu penting bagi makhluk hidup, terutamanya manusia. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu fotosintesis. Yang paling penting dalam menonton video adalah memperhatikan dan menyimak videonya. Nih, Bapak tampilkan videonya, tolong diperhatikan dan disimak dengan baik. Dalam Indonesia yang sangat luas adalah kota yang terdiri dari pepohonan dan pertumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan mencapai kehidupan di dunia. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan mencapai kehidupan semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan kegiatan dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara. Kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian pondok yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk membuat air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis dan diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata kemudian kita hirup dan digunakan untuk bernafas. Setelah menonton video yang kalian tonton tadi, kira-kira sudah pada paham atau tidak apa itu fotosintesis? Paham beberapa. Kali ini Bapak akan lebih menjelaskan secara detail apa itu yang namanya fotosintesis. Yang pertama, mengapa fotosintesis itu penting? Maka jawabannya adalah karena fotosintesis itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, salah satunya untuk kita bernafas, sesuai dengan video yang sudah kita tonton. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Betul. Lalu mengapa tumbuhan butuh makanan? Tumbuhan seperti makhluk hidup lainnya membutuhkan yang namanya makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Sama seperti kita perlu makan atau tidak? Perlu. Misalkan tidak makan, berenergi atau tidak? Tidak. Maka akan loyo.
Makanya manusia atau makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, ataupun kita perlu yang namanya makan dan minum supaya berenergi. Lanjut. Sumber energi tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energi ini digunakan untuk membuat makanan. Jadi tumbuhan itu perlu energi. Energinya didapat dari yang namanya matahari. Untuk tumbuhan itu memproses makanannya atau membuat makanannya sendiri. Lalu selanjutnya, apa peran daun dalam fotosintesis? Daun menyerap cahaya matahari dan mengandung zat hijau yang bernama klorofil. Betul, klorofil yang membantu proses fotosintesis. Lalu selanjutnya ada peran air dan karbon dioksida. Air dalam tanah. Air diserap oleh akar, tumbuh dari dalam tanah, lalu disalurkan ke daun melalui batang. Jadi air diserap oleh akar, terus mengalir ke batang, lalu disebarkan ke daun dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengambil gas karbon dioksida dari udara melalui bagian kecil di dalam yang disebut stomata. Misalkan kendaraan bermotor tuh asapnya atau gasnya itu menghasilkan CO2. CO2 tuh maka diserap oleh tanaman supaya udaranya jadi bersih. Jadi fungsi dari fotosintesis itu salah satunya mengurangi pencemaran udara. Karena banyaknya asap motor, asap perusahaan, semakin banyak pohonnya maka udara semakin segar atau sehat. Lanjut. Lalu selanjutnya ada proses terjadinya fotosintesis. Bisa dilihat gambar di depan bahwa airnya masuk ke akar, lalu disebarkan ke batang, lalu sampai ke daun. Nah, fungsi pertama yang nomor 1, daun menyerap cahaya matahari. Jadi matahari ada, diserap oleh daun. Diserap oleh apa tadi? Oleh daun. Lalu yang kedua, klorofil menangkap cahaya dan memulai proses fotosintesis. Singkatnya, fotosintesis itu seperti dapurnya tumbuhan. Dapurnya tumbuhan itu sama lawan fotosintesis. Jadi dia menangkap, memasak. Dari menangkap cahaya matahari lalu dimasak. Nah, itu menghasilkan yang namanya makanan untuk siapa? Untuk tumbuhan. Lalu yang ketiga, daun mengambil karbon dioksida dari udara. Udara kita nih, setiap hari ada motor lalu atau mobil lalu? Ada. Itu menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak bagus karena udaranya tidak sehat. Yang menyerap udara tidak sehatnya siapa? Tumbuhan. Supaya udara kita jadi lebih bagus. Karbon dioksida itu menyerap yang namanya CO2. Lalu yang keempat, ada yang namanya akar. Akar menyerap air dari tanah dan mengirimnya ke daun. Betul. Lalu yang kelima, semua bahan berkumpul di daun dan yang namanya fotosintesis terjadi. Lalu yang keenam adalah tumbuhan menghasilkan makanan dan melepaskan oksigen ke udara. Sudah sampai sini paham? Ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada, kita lanjut. Hasil dari fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis adalah makanan atau karbohidrat untuk tumbuhan dan gas oksigen untuk makhluk hidup. Jadi tumbuhan itu fungsinya menyerap karbon dioksida, membersihkan udara, lalu mengeluarkan yang namanya O2 atau oksigen. Gasan siapa? Gasan manusia dan binatang atau hewan. Gasan apa? Untuk apa? Untuk bernafas. Kita bernafas perlu yang namanya oksigen. Mungkin atau tidak manusia atau hewan tidak bernafas? Mungkin nggak? Tidak. Maka yang namanya makhluk hidup perlu yang namanya oksigen. Maka agar bisa bernafas. Lanjut. Di mana fotosintesis terjadi? Fotosintesis terjadi di bagian daun yang bernama kloroplas, tempat klorofil berada. Bisa diingat, fotosintesis terjadi di bagian daun yang bernama apa tadi namanya? Kloroplas. Ulangi. Fotosintesis terjadi di bagian daun, yaitu namanya adalah kloroplas. Namanya kloroplas. Perlu kalian ingat namanya ini kloroplas. Nah, tempat klorofil berada. Klorofil tadi apa? Zat hijau daun. Lanjut. Perubahan energi. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk makanan. Nah, jadi hasil dari daun menyerap cahaya matahari tadi itu menghasilkan yang namanya energi kimia yang tersimpan dalam bentuk makanan. Masih semangat? Kita yel-yel sekali lagi biar semangat. Who are you? Class 4. Class 4. Class 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semangat lagi dan kita lanjut pembelajaran. Selanjutnya, dampak fotosintesis untuk kehidupan. Karena fotosintesis, kita bisa bernapas dan makan. Tanpa tumbuhan, makhluk hidup sulit bertahan hidup. Misalkan semuanya diam di tempat yang tidak ada pohon sama sekali, maka rasanya gersang, panas, udaranya tidak enak karena tidak ada yang bisa menyerap karbon dioksida. Lanjut, kesimpulannya, fotosintesis adalah proses penting yang membuat tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen. Semua makhluk hidup bergantung pada proses ini. Artinya setiap makhluk hidup yang ada di bumi perlu yang namanya apa tadi? Oksigen. Bisa lebih keras? Oksigen. Oksigen didapat dari proses fotosintesis. Sudah paham semuanya? Kita coba berlatih sedikit. Bisa perhatikan? Waktunya kita berlatih. Misalkan semua ada yang jawab A, B, C, D. Silakan teriak, pilih jawabannya apa. Siap? Oke. Waktunya berlatih. Pertanyaan pertama. Apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? A. Tanah dan pupuk. B. Cahaya matahari. Air dan karbon dioksida. C. Air dan serangga. D. Angin dan tanah. Jawabannya adalah B. Iya, jawaban yang betul adalah B. Ore, tepuk tangan semua.
Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, bagian tumbuhan yang menyerap cahaya matahari adalah akar, batang, daun, atau bunga. Apa jawabannya? Silakan. Apa? C. C apa C? Kita lihat jawabannya betul atau salah. Betul daun. Masya Allah, pintar semua. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Mengapa fotosintesis penting bagi manusia dan hewan? A. Menghasilkan makanan dan oksigen. B. Menghasilkan air bersih. C. Membuat tanah jadi subur. Dan D. Menyebabkan hujan. Apa jawabannya? A itu apa? Menghasilkan makanan dan oksigen. Apa tadi jawabannya? Yakin? Kita lihat jawabannya. Betul. Pintar-pintar semuanya, Masya Allah. Terima kasih. Semuanya sudah pada paham apa itu yang namanya fotosintesis? Paham. Karena semua sudah mulai paham, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok yang Bapak pilih secara acak. Nanti kita buat per kelompok-kelompok menjadi 4. Sudah siap? Sudah siap. Sudah dibagi menjadi kelompok? Sudah. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 mana angkat tangan? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 mana angkat tangan? Oke. Semuanya sudah siap? Siap. Bapak akan menilai apakah kalian semua masih ingat apa itu tentang proses fotosintesis? Apa masih ingat atau tidak? Bapak akan membagikan kertas. Silahkan dijawab, berdiskusi, bekerja sama, mencari. Apa sih jawaban yang ada di kolom nomor 1? Apa sih jawaban yang ada di kolom nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5? Silahkan dicari jawabannya. Sudah paham? Paham cara mengerjakannya? Silahkan berdiskusi dan dicari jawabannya. Gimana semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Bapak tanya sekali lagi, sudah selesai? Gimana tugasnya, mudah, gampang, atau susah? Atau sedang-sedang saja? Sebelum kita mempresentasikan tugas kalian ke depan per kelompok, kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Silahkan cari tempat yang kosong. Oke, kalau Bapak bilang maju maka siap? Kita coba maju, mundur, mundur, mundur. Nah, kalau mundur maka maju. Ada yang salah. Kita coba lagi. Mundur. Ayo, maju. Kita tambah. Kalau kata Bapak kiri, maka kalau kata Bapak kanan, maka kalau Bapak bilang lompat, maka kalau Bapak bilang diam, maka lompat. Oke, siap? Mundur. Diam. Lompat. Diam. Mundur. Maju. 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 Kanan. Ayo. Kiri. Kiri. Kanan. Lompat. Iya, tepuk tangan semua. Kita selanjutnya akan mempresentasikan.
presentasi yang pertama kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 maju ke depan. Dari Silakan. kelompok 1 ingin menjelaskan satu daun menyerapkan daun cahaya matahari berfungsi sebagai energi tumbuhan untuk memproses makanan. 2. Kronologi menangkap cahaya. 3. Daun mengambil karbon oksida. 4. Akar menyerap air dari tanah dan mengirimnya ke daun. 5. Tumbuhan menghasilkan makanan dan melepaskan oksigen. Nama saya Asifa. Nama saya Nova. Nama saya Aldi. Saya Jara. Nama saya Hana. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan proses fotosintesis. Daun menyerap cahaya matahari yang berfungsi sebagai energi tumbuhan untuk memproses makanan. Klorofil menangkap cahaya dan memulai proses fotosintesis. Daun mengambil karbon dioksida dari udara. Akar menyerap air dari tanah dan mengirimnya ke daun. Nama saya Madina. Nama saya Jaki. Nama saya Nabil. Nama saya Hafizah. Nama saya Sita. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan proses fotosintesis. 1. Daun menyerap cahaya matahari yang berfungsi sebagai energi tumbuhan untuk memproses makanan. 2. Klorofil menangkap cahaya dan memulai proses fotosintesis. 3. Daun mengambil karbon dioksida dari udara. 4. Akar menyerap air dari tanah dan mengirimnya ke daun. 5. Tumbuhan menghasilkan makanan dan melepaskan oksigen ke udara. Nama saya Tiara. Nama saya Naila. Nama saya Aisyah. Nama saya Saman. Nama saya Albar. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan proses fotosintesis. 1. Daun menyerap cahaya matahari yang berfungsi sebagai energi tumbuhan untuk memproses makanan. 2. Klorofil menangkap cahaya dan memulai proses fotosintesis. 3. Daun mengambil karbon oksida dari udara. 4. Akar menyerap air dari tanah dan mengirimnya ke daun. 5. Tumbuhan menghasilkan makanan dan melepaskan oksigen ke udara. Karena tugasnya sudah selesai dipresentasikan, maka silakan kembali duduk yang rapi. Kita akan menutup pembelajaran. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diingat dan berkah. Selanjutnya kita membaca doa dengan menggapai bintang, tangan ke burung yang terbang, tangan ke depan, duduk yang rapi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulub kama nawwar Bismillahirrahmanirrahim.